Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi hari ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah firman-Mu agar kiranya kami bertumbuh di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca dari Efesus pasal 5, surat Efesus pasal 5, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21, demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Tema kita pada pagi hari ini, perhatikanlah hidupmu. Dalam bagian firman Tuhan pagi hari ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus untuk senantiasa hidup sebagai anak-anak terang. Sebagai anak-anak yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dipilih, ditetapkan untuk memiliki hidup yang baru, hendaklah mereka hidup dengan berhikmat, tetapi tidak hidup sebagai orang-orang yang tidak berhikmat, tidak taat kepada Tuhan, atau dalam bagian firman Tuhan ini disebut dengan istilah orang-orang yang bodoh. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tidak ada orang yang mau disebut orang yang bodoh. Tetapi ironisnya banyak orang yang menjalani hidup sebagai orang yang bodoh, yaitu hidup yang mengabaikan nasihat dan didikan firman Tuhan. Alkitab juga menekankan atau bercerita, menuliskan tentang orang-orang yang bodoh. Ketika Alkitab berbicara tentang kebodohan, maka yang dimaksudkan tentang kebodohan itu bukan berarti orang-orang yang kurang secara intelektual atau tingkat pendidikan serta gelarnya yang rendah, tetapi selalu berhubungan dengan pengabaian didikan firman Tuhan dan tidak takut kepada Tuhan. Alkitab mencatat pertama kali ketika kita melihat dalam kitab Amsal dalam pasal 1 ayat 7, Alkitab mencatat bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, untuk itu kita perlu bijaksana dalam hidup. Karena secara tidak sadar terkadang kita seperti apa yang dimaksudkan oleh Paulus. Yaitu kita hidup tidak takut akan Tuhan sehingga kita disebut sebagai seorang yang bodoh. Bapak Ibu belajar dari seekor lalat, Bapak Ibu. Lalat adalah binatang yang boleh dalam tanda petik kita selalu hindari, apalagi kalau kita sedang makan. Bapak Ibu bisa bayangkan jika seekor lalat dia hinggap di sayuran atau makanan kita, maka jika tidak segera kita usir, maka ada bibit-bibit penyakit yang akan membuat makanan itu cepat busuk, rusak, sehingga kita tidak dapat makan. Kalau lalat itu hinggap pada parfum atau parfum kita, lalu dia mati di sana, maka otomatis parfum itu akan rusak, tidak bisa lagi kita gunakan. Itu satu lalat. Kalau 2, 3, 4 atau 10 lalat mati di tempat yang sama, maka itu akan mengakibatkan kerusakan yang lebih cepat lagi. Demikianlah kita sebagai orang percaya. Jika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang banyak. Tetapi jika kita tidak hidup berhikmat, hidup sebagai orang yang bodoh dan tidak arif, maka kita juga punya kans, punya kesempatan untuk bisa merusak situasi yang ada di sekitar kita. Itu mengapa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus mengingatkan para pembaca pada masa itu, supaya mereka sungguh-sungguh hidup sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Hidup sungguh-sungguh memberikan hidup kepada Tuhan saja dan melayani Dia dengan setia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika orang percaya itu menyerahkan hidup kepada Tuhan,
maka kita melihat bahwa Tuhan akan memberkatinya luar biasa untuk juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Itu berarti Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hikmat yang ada dalam bagian ini menerangkan kepada kita bahwa hikmat adalah sebuah kemampuan ataupun keterampilan untuk mengerjakan sesuatu dengan baik. Hikmat juga adalah sebuah kemampuan untuk memahami, mengatasi masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Karena hikmat tidak hanya semata-mata berbicara tentang intelektual, tetapi hikmat lebih kepada sesuatu yang lebih praktis, sesuatu yang bersifat moralitas yang benar, tidak hanya sebatas kepada sesuatu yang bersifat intelektual. Hikmat juga adalah cara pandang tentang hidup yang benar, sehingga ketika seseorang berhikmat, maka dia akan mengatur hidupnya dengan luar biasa untuk hanya melayani kebenaran. Hikmat juga adalah pola pikir yang sesuai dengan pikiran Allah. Itu berarti ketika kita memperhatikan hidup, maka kita harus memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan adalah kita takut kepada Dia, karena itu adalah awal dari hikmat. Untuk itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ide besar apa yang dapat kita peroleh dari bagian ini? Ide besarnya adalah tidak ada orang yang mau disebut orang bodoh, tetapi ironisnya banyak orang yang menjalani hidup sebagai orang bodoh, yaitu hidup yang mengabaikan nasihat dan didikan firman Tuhan. Oleh karenanya, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif yang mempergunakan waktu yang baik, waktu dengan baik, karena hari-hari ini begitu jahat. Selanjutnya, berusahalah mengerti kehendak Allah dengan hiduplah dengan penuh hikmat, membaca, merenungkan, mempelajari, dan melakukan firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita dapat merendahkan diri seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Sebab orang yang mau merendahkan diri sudah pasti mau dan selalu mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal, kapan, dan di mana saja. Untuk itu Bapak Ibu, hal pertama yang dapat kita pelajari di bagian firman Tuhan ini adalah di dalam kita hidup, memperhatikan hidup kita, maka yang pertama, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kita hidup. Istilah yang digunakan untuk memperhatikan adalah camkanlah, berhati-hatilah dengan hidupmu, ingatlah atau jagalah, bahkan perhatikanlah dengan sangat baik, bahkan tetap waspada dan mata kita tetap terbuka agar kita dapat memahami situasi yang ada di sekitar kita. Kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Istilah yang hidup yang digunakan dalam bagian firman Tuhan pada pagi hari ini menggunakan sebuah istilah yaitu peripateo, yaitu istilah untuk menegaskan tentang hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguh seperti apa Bapak Ibu? Istilah peripateo ini terbagi menjadi dua kata penunjang untuk istilah ini, yaitu istilah peri, itu berbicara tentang bagaimana kita menjalankan hidup atau bagaimana kita menjalani kehidupan kita, bagaimana kita mengatur hidup kita supaya kita hidup dengan benar. Sehingga istilah pertama dalam hidup ini menolong kita, kata awal ini mengingatkan kita bagaimana kita hidup selama ini. Tetapi kata penunjang hidup yang kedua adalah pateo. Istilah ini menggunakan sebuah istilah, menggunakan penekanan tentang menginjak-injak. Kata ini juga digunakan ketika seseorang memeras anggur pada kilangan minyak, Bapak Ibu, pada masa perjanjian baru. Jadi pada waktu orang percaya pada masa itu mendengar istilah ini, maka mereka pasti mengingat bagaimana seorang memeras anggur dengan cara menginjak-injaknya. Apa maksud hidup jika digabungkan kedua akar kata ini yang membentuk satu kata peripateo ini? Itu berarti Bapak Ibu, kita harus mengatur langkah hidup kita. Kita harus menjaga kehidupan kita agar kehidupan kita dijalani dengan baik. Jangan sampai kita meletakkan kaki kita di tempat yang tidak sepatutnya kita untuk hidup. Alkitab menegaskan Bapak Ibu Saudara bahwa
Tuhan telah memberikan kita sebagai orang-orang percaya kesempatan, wewenang untuk menginjak ular. Ketika dia berkata kepada murid-muridnya. Dalam Lukas pasal 10 ayat 19. Yesus memberikan wewenang kepada para murid untuk menginjak ular dan kalajengking. Sebagai gambaran bahwa kuasa jahat itu dapat dipatahkannya. Sehingga memperhatikan hidup, kita juga harus memperhatikan bagaimana kita hidup untuk bisa mengalahkan semua ancaman dari luar ataupun usaha dari luar untuk menggagalkan iman percaya saudara dan juga saya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab dengan sangat tegas juga menyatakan bahwa kita harus hidup di dalam roh. Kita tidak harus hidup dengan situasi dunia ini. Hidup dengan cara dan pola pikir dunia, menyerahkan hidup kita kepada dunia. Alkitab mengingatkan kita, mari kita jauhkan diri dari semuanya itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, supaya kita sebagai orang percaya yang telah memiliki status hidup baru, kita hidup senantiasa di dalam terang. Efesus pasal 5 ayat 8 menerangkan bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang ini adalah sebuah keharusan. Tetapi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, fakta dalam kehidupan akhir-akhir ini, ada banyak orang yang tidak memperhatikan hidup. Akhirnya hidup di dalam kenajisan. Kawin, cerai, kumpul kebo, narkoba, bahkan juga Bapak Ibu melakukan semua hal-hal yang najis lainnya atau berdosa. Tapi marilah Bapak Ibu kita menunjukkan kepada dunia sebagai orang-orang yang hidup baru. Kita hidup di dalam terang dan tidak hidup lagi di dalam kegelapan. Bagaimanakah kita dapat memperhatikan hidup kita dengan baik? Wujudnya Bapak Ibu, nyata dari hidup yang berhikmat adalah jangan hidup sebagai orang yang bebal, dan pergunakanlah waktu ini dengan baik. Untuk itu Bapak Ibu, wujud dari hidup berhikmat adalah, yang pertama, jangan hidup seperti orang bebal. Orang bebal adalah orang yang sudah tahu. Orang bebal adalah orang yang sudah tahu salah, dikasih tahu bahwa itu salah, tetapi masih bikin salah, atau masih juga tetap bersalah. Boleh secara ringkas kita berkata bahwa dia tidak tahu kalau dia itu salah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ini adalah orang bebal. Tidak tahu kalau dia tidak salah. Kalau dia salah, mohon maaf, dia tidak tahu kalau dia salah. Tetapi kalau kita mengingatkan, dia berpikir bahwa dia sudah tahu. Dia berpikir bahwa dia mengerti. Tetapi dia tidak mau mendengarkan didikan. Saudara, untuk itulah mari kita berusaha melihat hal itu kepada diri kita. Apakah kita telah sungguh-sungguh hidup, mencurahkan hidup kita, hidup sebagai orang-orang yang arif, orang yang bijaksana, hidup mengenal Tuhan, takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah hitung-hitungan dalam pelayanan. Benar Bapak Ibu Saudara? Kita tidak akan pernah hitung-hitungan dalam pelayanan. Jika kita takut Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka semuanya pasti mau mendengarkan khotbah, memberikan waktu dengan baik, melayani Tuhan dengan baik. Bahkan meskipun khotbahnya itu keras sekali, tetapi memberikan diri, telinga, hatinya tertuju untuk dibentuk oleh Tuhan. Semua orang yang memberikan diri kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, maka sungguh-sungguh akan merelakan dirinya dibentuk oleh Tuhan. Tetapi orang yang tidak takut akan Tuhan, maka itulah akibatnya Bapak Saudara. Seringkali orang-orang yang tidak takut akan Tuhan hidup dalam keributan, saling menjatuhkan, saling menghancurkan. Akhirnya jatuh ke dalam banyak dosa, bahkan juga mendukakan hati Tuhan dengan pola hidupnya. Saudara, janganlah hidup sebagai orang bebal, karena Tuhan tidak menginginkan kita hidup sebagai orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tetapi marilah kita hidup sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang memberikan seluruh hidupnya dibentuk oleh Tuhan dengan luar biasa, sehingga kita ibarat seperti emas yang murni, yang dimurnikan 7 kali lipat, agar kiranya kita dapat memberikan kualitas hidup yang terbaik.
Yang kedua, wujud dari hidup berhikmat adalah kita mempergunakan waktu yang ada. Istilah yang digunakan dalam terjemahan King James Version adalah tebuslah waktu itu. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kata waktu yang dimaksudkan oleh ayat ini bukanlah waktu yang terus berputar tiap-tiap hari. Tetapi lebih tepatnya adalah waktu yang sebuah kesempatan. Atau kairos, bukan kronos. Jadi pakailah waktu ini. Karena waktu ini begitu terbatas. Kesempatannya sangat terbatas bagi saudara dan juga saya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus menebus waktu yang Tuhan percayakan bagi kita, Bapak Ibu. Karena kita diberikan kesempatan yang tidak banyak. Waktu kita sangat terbatas bagi saudara yang Tuhan kasihi. Ada seorang yang pada masa hidupnya pada umur 70 tahun, dia mencoba untuk menghitung apa saja yang telah dia gunakan dalam waktu 70 tahun yang Tuhan percayakan. Setelah dihitung-hitung, maka dia mendapat angka-angka sebagai berikut. Tidur 23 tahun, kurang lebih 32,9% dari umurnya. Bekerja 16 tahun atau 22,8%. Beribadah itu 0,5 tahun atau 0,7% dari masa hidupnya. Nonton TV kurang lebih 8 tahun atau 11,4%. Makan 6 tahun atau 8,6% dari masa hidupnya. Bepergian pelesiran 6 tahun atau 8,6% dari tahun umurnya. Bersantai-santai 4,5 tahun atau 6,5% dari masa hidupnya. Sakit 4 tahun, berpakaian 2 tahun atau 2,8%. Akhirnya kesimpulannya di sini mendapatkan bahwa ada kurang lebih 93,66% dihabiskan untuk memuaskan keinginannya. Sisanya hanya 5,7% ia jalani dalam kondisi sakit dan 0,5 ia persembahkan untuk beribadah atau untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa setiap hari kita diberikan 86.400 detik Tuhan hadiahkan bagi kita setiap hari. Jika kita menghitung itu dalam hari-hari kita, maka 86.000 jika kita hitung untuk setahun, 86.400 detik dikali 365 hari, maka kita mendapatkan 31.536.000 detik. Kalau kita mau menghitung sepanjang 40 tahun misalnya, maka kita tinggal kalikan 31.536.000 dikali 40, maka kita akan mendapatkan 1.261.440.000 detik di dalam 40 tahun masa hidup. Pertanyaannya bagi saudara dan saya, dalam miliaran detik ataupun triliunan detik yang Tuhan percayakan bagi kita, apa hal yang baik yang sudah kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan di kairos, kesempatan yang Tuhan Allah berikan bagi saudara dan saya? Alkitab mencatat Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini begitu jahat. Bapak Ibu Saudara, istilah ini telah dituliskan kepada pembaca pertama 20 abad yang silam. Lalu pertanyaannya bagi saudara dan saya, apakah di abad yang ke-21 ini semuanya sudah menjadi baik-baik saja, sehingga kita tidak perlu lagi berkata bahwa hari-hari ini adalah jahat? Saudara, dalam catatan Alkitab kita mengingat bahwa ketika peristiwa air bah, Tuhan menenggelamkan dunia ini dengan air bah dan hanya meninggalkan 8 orang dari keluarga Nuh yang diharapkan akan menjadi keturunan orang yang benar. Karena Tuhan memilih mereka sebagai orang-orang yang saleh di bumi pada waktu itu. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu, setelah air bah itu selesai, ketika mereka baru turun dari kapal atau dari bahtera tersebut, dan ketika Nuh menanam pohon, tak lama berserang dari situ, maka Nuh mabuk oleh anggur dan Ham melakukan dosa sehingga dia dikutuk oleh Tuhan. Saudara,
Dari bagian ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengharapkan dunia ini semakin baik, tetapi situasi dunia ini akan semakin buruk. Itu mengapa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di sini Alkitab menggunakan istilah karena sebagai sebuah petunjuk bagi saudara dan saya. Jika saja kita berjalan dari sini ke Ketapang, lalu saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, berhati-hatilah di jalan karena cuaca sedang buruk. Itu akan sangat berbeda jika saya hanya menasehati Bapak Ibu. Jika akan ke Ketapang, berhati-hatilah. Dan saya tidak menggunakan istilah karena cuaca saat ini sedang buruk. Istilah karena hari ini atau waktu-waktu ini cuaca sedang buruk adalah sebuah peringatan bagi saudara dan saya bahwa kita harus berhati-hati jika akan ke Ketapang karena cuacanya sedang buruk. Jika kita menggunakan istilah ini, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Itu berarti kita melihat ada sebuah ancaman di depan kita ketika kita hidup di dalam waktu yang Tuhan percayakan. Di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4 menjelaskan. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4 menjelaskan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itulah ancaman di hari-hari yang jahat, di masa-masa kini. Saudara, untuk itu, waktu yang adalah anugerah yang Tuhan percayakan ini bagi saudara dan saya, mari kita manfaatkan dengan baik, agar kiranya kita tidak membuangnya dengan percuma. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan percayakan sebagai anugerah dan pemberian bagi saudara dan saya. Dan juga saudara dan saya tidak boleh iseng-iseng mengisi waktu hidup yang Tuhan percayakan. Atau jangan coba-coba mempergunakan waktu ini untuk berdosa, membuang waktu jauh-jauh dengan pikiran-pikiran yang jahat. Ingatlah Alkitab mencatat bagi saudara dan saya. Oh Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Inilah yang harus kita pikirkan. Wujud nyata dari seorang yang memperhatikan hidup dengan sangat bijaksana adalah hidup sebagai orang arif, bukan sebagai orang yang bebal, dan juga mempergunakan waktu dengan baik. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, berusahalah mengerti kehendak Allah. Mari kita berusaha mengerti kehendak Allah. Istilah mengerti kehendak Allah di sini dapat kita pahami bahwa kita menggunakan semua potensi hidup kita, akal, kekuatan kita untuk mencari, menemukan, dan melayani kehendak Allah. Saudara yang Tuhan kasihi, orang yang bodoh tidak akan pernah mengerti keberadaan Allah, karena mereka tidak percaya tentang Allah. Tapi saudara dan saya percaya bahwa Allah ada, karena Dia senantiasa memberkati dan mendukung saudara. Orang yang bodoh tidak akan pernah mengerti kewajibannya ikut Tuhan. Tetapi saudara, ketika saudara dipanggil, dipilih, ditetapkan, maka ada kewajiban melakukan kehendaknya, hidup sesuai firman-Nya, dan menjadi berkat di tengah dunia ini. Orang yang bodoh tidak akan mempunyai arah hidup, tetapi saudara mempunyai arah hidup, memuliakan Tuhan. Dan tujuan saudara jelas sekali, yaitu tempat di mana Allah berada, di situ pun saudara akan berada. Orang yang bodoh tidak akan pernah mengerti tentang kesempatan yang tersembunyi di dalam kairosnya Tuhan. Tapi saudara dan saya mengerti sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kita tahu dalam waktu Tuhan adalah waktu dan kesempatan kita melayani Dia sebagai orang-orang yang dipilih. Itu adalah sebuah penghargaan. Saudara, dalam penghargaan ini, marilah kita melayani Dia. Berusaha dengan sekuat tenaga kita melayani Tuhan. Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan dan bukan hanya untuk manusia.
Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang, supaya saudara akan diberkati olehnya. Yang berikut, yang ketiga, yang terakhir. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Rendahkanlah hidup kita, berarti menaklukkan, menundukkan, atau pasif takluk kepada Tuhan. Takluk mentaati, menerima perintah, dan mengambil tempat yang rendah di hadapan Tuhan, agar kita dengan leluasa melayani Dia. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan sudah pasti mau senantiasa mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal dan kapanpun dan dimanapun. Mengucap syukur atas segala hal adalah sesuatu yang berarti kita tidak hanya sekedar mengucap syukur atau sekedar mengucap syukur saja, tetapi ini merupakan ungkapan iman bahwa di dalam segala keadaan Allah senantiasa bekerja, berkarya, memberikan yang terbaik, sehingga aku pun akan belajar memberikan yang terbaik bagi Dia. Saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar untuk melayani orang lain, bersyukur dalam banyak hal, Tuhan telah memberikan kita hidup yang baik, telah mempercayakan banyak sekali hal yang baik. Maka mari kita mengucap syukur, rendah hati dan saling melayani satu dengan yang lain. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, seorang bernama Victor Hugo pernah mencatat tentang kisah seorang perempuan Amerika yang akan mengelilingi Inggris dengan menggunakan kereta api. Pada waktu yang telah ditentukan, perempuan Amerika ini akhirnya berkesempatan untuk mengelilingi Inggris dengan menggunakan kereta api. Tapi dalam perjalanannya Bapak Ibu, ketika dia melakukan perjalanan kereta api ini, penuh dengan kejengkelan. Dia marah dengan kursi yang tidak nyaman, marah dengan makanan di kereta api yang tidak begitu enak, marah dengan suasana kabin yang begitu panas, marah dengan orang-orang, dan bahkan dia sibuk memperhatikan keberadaan dirinya. Lalu dia lupa untuk menikmati perjalanannya. Tiba-tiba dia begitu kaget karena kereta api sudah berhenti dan akhirnya dia sudah tiba di tempat tujuan. Dan dia berkata, waduh, kenapa saya tidak menghabiskan waktu untuk menikmati perjalanan, tetapi saya hanya menghabiskan waktu untuk kejengkelan saya terhadap hal-hal yang tidak perlu saya perhatikan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita pun demikian. Mari kita merendahkan hati, mengucap syukur terhadap apa yang Tuhan sudah percayakan. Tidak memperhatikan hal-hal yang seharusnya tidak kita perhatikan. Mari kita fokuskan diri kita untuk Tuhan. Layanilah Dia dengan benar. Hiduplah oleh karena kuasa Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Fanny J. Crosby yang telah menulis kurang lebih 8.000 lagu rohani. Waktu dia masih umur 6 minggu, dia sudah mengalami kebutaan secara total. Lalu ada seorang hamba Tuhan yang berkata, mungkin akan lebih beruntung dirimu jika engkau terlahir dengan mata yang bisa melihat, karena engkau mempunyai banyak sekali bakat dan kemampuan. Tapi Fanny J. Crosby berkata, kalau aku dilahirkan dan diberikan kesempatan meminta, maka aku akan meminta dilahirkan dengan mata yang buta. Karena dia tahu mengucap syukur adalah kesempatan bagi dia. Dia mengatakan bahwa kalaupun aku kembali ke surga, maka orang pertama yang aku akan lihat adalah Tuhan sendiri yang telah berkarya di dalam hidupku. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bagian ini mendorong kita sekali lagi untuk mari kita layani Tuhan. Rendahkan hati, tahu diri kita bahwa kita sebagai orang-orang yang berhikmat harus rendah hati, senantiasa di hadapan Tuhan, saling melayani satu dengan yang lain, tidak merasa diri lebih baik, lebih pintar, sehingga keangkuhan, kesombongan yang menguasai kita. Tapi biarlah Tuhan yang menguasai kita. Karena apa tujuannya? Kita takut akan Tuhan, kita sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Akhirnya Bapak Saudara, tidak ada orang yang mau disebut orang bodoh. Tetapi ironisnya banyak orang yang menjalani hidup sebagai orang yang bodoh, yaitu hidup mengabaikan nasihat dan didikan firman Tuhan. Oleh karenanya, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif yang mempergunakan waktu dengan baik. Hari-hari ini adalah jahat. Selanjutnya, berusahalah mengerti kehendak Allah dengan hiduplah dengan penuh hikmat, membaca, merenungkan, mempelajari, dan melakukan firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya
Kita dapat merendahkan diri seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Sebab orang yang mau merendahkan diri sudah pasti mau dan selalu mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal, kapan dan dimanapun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur. Hamba-Mu selesai, tapi biarlah Roh Allah yang Kudus terus berbicara dalam hati jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.